Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kita kali ini atau pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas atau belajar subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, ya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Hei anak-anak, silahkan dibuka bukunya, subtema 3 halaman 121. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, ini ada berbagai macam cuaca, ini hujan, panas, ya. Baik, untuk pembelajaran 1, ayo membaca. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, ini surat dari sepupunya Dayu. Nah, ini gambarnya Dayu menerima surat. Kemudian lanjutnya, ayo berdiskusi. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam kotak bentuk peta pikiran. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Surat untuk Dayu. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, ini tadi ya kira-kira peta pikiran kalian sesuai dengan bacaan di atas tadi. Kira-kira gambaran dari jawaban ini apa ya? Kira-kira ya, berdasarkan surat dari sepupunya Dayu tadi. Tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini ya. Silakan diperkirakan kira-kira pemikiran kalian tentang bencana. Surat dari sepupunya Dayu itu yang berkaitan dengan bencana tadi apa di sini ya. Nah, bebas. Diskusikan bersama temanmu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini ya, silahkan ya. Ini diskusi bisa ditanyakan atau dengan orang tua atau saudara di rumah ya. Ini diskusi. Ayo amati gambar di bawah ini, kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Ini ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah dan lain-lain ya. Ini perintahnya di bawahnya. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan benda makanan, minuman sesuai cuaca. Nah, seperti ini. Kelengkapan cuaca panas, kira-kira ada kipas bambu di sini ya. Kemudian kelengkapan cuaca hujan ada payung ya. Silahkan gambar di atas tadi sesuaikan di sini. Untuk apa? Untuk cuaca panas atau untuk cuaca hujan ya. Dikelompokkan berdasarkan tabel ini ya. Ayo berlatih. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya masih sangat lama.
Saat di perjalanan Dayu sering bertanya, apakah kita sudah sampai, Ayah? Ayah menjawabnya dengan sabar, kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba. Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Nah, ini 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ya. Nah, ini ya. Jika penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan aja. Nah, yang menjumlahkan yang pembilangnya. Jika pembilangnya sama, lah nanti penyebutnya dijumlahkan. Itu saja enak ini. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. 4-nya kan sama ya. Jadi penyebutnya sama, 4-nya tetap. Yang dijumlahkan yang atas saja ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Nomor 2, Dayu membawa bekal 1 batang coklat dan berisi 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat, ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Silakan di sini ya. Kira-kira berapa per berapa, terus jumlahnya berapa. Nomor 3, ayah membeli roti manis 1 kolak. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong, ibu makan 1 potong, ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Di sini juga demikian. 4. Tulislah hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini ya. Ini penyebutnya sama, berarti yang dijumlahkan pembilangnya ya. 1/3 ditambah 1/3. Ingat, di sini penyebutnya sama ya, sama 3. Berarti tidak usah dijumlahkannya, dijumlahkan pembilangnya saja. 1 tambah 1 berapa ya. Begitupun juga yang B 2/8 tambah 3/8 ya. Cari yang tidak sama tinggal dijumlahkan ya. Yang sama berarti tetap ya, ditetapkan ya. A sampai I ya. Enak ini. Silahkan dikerjakan, jumlahkan. Ayo berkreasi. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudaranya di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster. Beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Alat-alat yang dibutuhkan: kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol, krayon. Langkah-langkah membuat poster. Nah, ini dibaca sendiri langkah-langkahnya. Kemudian contohnya seperti ini posternya ya. Untuk membuat poster ini tidak usah saja. Kalau di sekolah bisa ini dilakukan atau diganti dengan tapi kita tidak usah saja ini. Tidak usah diloncati saja ini. Untuk selanjutnya pembelajaran kedua, langsung pembelajaran kedua. Ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini ya. Percakapan. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Siti, di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti ya? Percakapan dengan Edo dengan Siti ya. Ini membicarakan tentang tanaman yang subur di daerah mereka ya. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan membawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu.
Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal daerah. Kira-kira di sini asal apa? Daerah yang tanaman yang subur itu apa? Tanaman yang tumbuh subur kira-kira apa ya? Jika di daerah kita itu masing-masing sama daerahnya, atau mencari daerah misalkan hanya Kediri saja, silahkan cari di daerah yang lain ya, asal daerahnya mana, tanaman yang subur untuk daerah itu apa. Bisa browsing ya, bisa browsing di internet ataupun yang lainnya. Karena ini tidak mungkin kita karena ini kita berasal dari daerah yang sama, maka dari itu cari yang lain saja. Misalkan di Kediri, kalau di daerah kita itu apa yang subur, nanti cari di browsing lain dengan di daerah yang lain lagi kira-kira apa, agar menambah pengalaman kita ya, dengan cara mencari di internet. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman, masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Ayo beraktivitas. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka bawa diletakkan di tengah makan bersama. Sama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Lah ini mereka gambar mereka sedang menikmati makan bersama ya. Makanan nikmat ya, makan bersama, apalagi berbagai jenis makanan yang berasal dari daerah masing-masing ya, kita dapat mencicipi dan merasakan makanan daerah khas daerah lainnya. Ayo membaca. Acara makanan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah, Udin sahabatmu. Nah, ayo mengamati apa yang Udin ceritakan pada surat di atas. Hujan yang tak kunjung berhenti bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan? Dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada matahari, ada awan, mendung terus hujan. Ini awan dari laut naik, terus kemudian ini turunlah hujan, air kemudian naik lagi menjadi awan, mendung terus hujan. Seperti itu ya prosesnya. Nanti di kelas atas akan mempelajari lebih lanjut ini di pembelajaran IPA ini. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. 1, 2, 3 seperti itu ya. Apakah langsung turun hujan? Apakah awan itu air menguap menjadi awan? Terus kemudian apakah langsung seperti ini awan langsung mendung? Silahkan diurutkan ini. Isi kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Silahkan diisi nomornya. Nomornya di sini 1 atau berapa ya, diurutkan seperti dari gambar ini. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami ya. Berdasarkan gambar di atas tadi, silahkan diceritakan, ditulis dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing, ditulis di sini ya.
Menulis dapat membantu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Ayo berlatih. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat ya. Nah, ini gambarnya gerakan kelinci meloncat. 1. Berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. 2. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. 3. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. 4. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri sempurna. Seperti ini gambarnya. Bisa mencoba di rumah ya anak-anak. Baik anak-anak, mungkin hanya itu dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.